Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang seharusnya bergerak di bidang digital ya, seperti pembayaran digital. Tetapi ternyata mereka kebanyakan pendapatan mereka itu datang dari kegiatan investasi saham. Ya, kita akan membahas perusahaan yang request oleh teman-teman ini. Awalnya saya mengira mereka ini menarik, tapi memang menarik tapi tidak semenarik itu karena bidang usaha mereka, ladang cuan mereka itu kebanyakan datang dari investasi saham yang terkenal itu cukup beresiko ya. Kita lihat di sini operating profitnya 4,86 miliar rupiah. Tetapi net profitnya langsung bergejolak tinggi banget 74,26 miliar rupiah ya. Tapi bukan berarti ini berita yang buruk. Ini boleh juga. Kita akan membahas distribusi voucher Nusantara Tbk dengan kode emiten DIVA atau kita panggil aja DIVA. Ya, perusahaan teknologi ini ternyata bisa investasi juga loh seperti SRTG. Bagaimana sejarah daripada perusahaan ini? Mari kita lihat sama-sama ya. Mereka didirikan pada tanggal 11 Mei 2004, jadi masih baru-baru dengan nama PT Distribusi Voucher Nusantara di Jakarta. Berdasarkan akte pendirian perseroan terbatas PT Distribusi Voucher Nusantara nomor 25 tanggal 29 September 2003 yang dibuat di hadapan Stefani Maria Ridianti, sarjana hukum notaris di Jakarta ya. Gitu. Dan juga pada tanggal 27 November 2018 mereka melakukan IPO. Ya, jadi masih bisa dibilang perusahaannya masih baru. Lalu untuk produk-produk mereka ada apa aja sih? Kita bisa lihat di sini ada produk digital seperti pulsa dan paket data, tiket konser dan atraksi wisata, PPOB, Safety Voucher, voucher game, e-wallet dan e-money top up, tour and travel, branchless banking. Lalu produk mereka yang lain yang cukup banyak di sini ada digital kios dan locker. Ini cukup inovatif sih. Yang pertama adalah kios digital MCAS adalah platform O2O yang menawarkan ribuan SKU produk digital dan mendistribusikan produk digital berbasis kartu. Dihadirkan guna mengakomodasi pelanggan yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas perbankan ya. Lalu yang kedua, Digital Locker adalah pengembangan dari kios digital yang menyediakan layanan pengiriman yang lebih cepat dan lebih efisien. Diikuti dengan pengenalan layanan baru seperti fasilitas locker ya, dengan fitur penitipan barang dari konsumen. Kios digital dan digital locker telah tersebar secara nasional di seluruh wilayah Indonesia ya. Highlightnya, lebih dari 1.800 kios digital telah tersebar di seluruh Indonesia ya. Penyewaan locker dan penitipan dan fasilitas dropshipment. Pengembangan jaringan dengan memanfaatkan potensi jaringan 4.800 kantor pos, 24.500 titik layanan, 49.000 agen pos di seluruh Indonesia. Lalu mereka juga memproduksi film juga ya. Ada banyak yang terkenal di sini seperti Gundala. Lalu ada lagi apa nih? Lalu ada lagi ini Bebas dan ini Keluarga Cemara. Media Entertainment, produksi film dan media, investasi film dan media, analitik film dan media, agen pemasaran digital ya. Highlightnya di mana film Keluarga Cemara mencatatkan 1,7 juta penonton. IDEO juga berinvestasi in a row of dalam deretan film screenplay Bumi Langit, salah satunya adalah Gundala. Gitu teman-teman. Lalu ada Smart EDC ya, untuk pembayaran. One Stop Payment Solution untuk memfasilitasi semua jenis transaksi. Perangkat dengan teknologi terintegrasi memungkinkan pengguna menerima pembayaran melalui berbagai media seperti kartu kredit, kartu debit, e-wallet, e-money, dan lainnya ya. Highlights terhubung ke semua metode pembayaran. 2000 lebih Smart EDC kami telah digunakan oleh para klien dan mitra. Di antaranya ada yang pasti kita kenal ya, Bank BCA, Mandiri, BNI, BRI, dan lain-lain di sini. Banyak banget. Selanjutnya produk mereka ada GoWest ya, Ride Sharing Platform. Alternatif transportasi jarak pendek ramah lingkungan ya. Adalah salah satu layanan terdepan dalam bidang teknologi perangkat, pelacakan dan peta digital Indonesia yang dimiliki oleh PT Surya Teknologi Perkasa, anak perusahaan daripada MCAS. GoWest telah beroperasi sejak awal 2018 di Indonesia sebagai pilihan transportasi jarak pendek bagi masyarakat di berbagai lokasi di Indonesia ya. Highlights per Agustus 2019 armadanya ada 2.500. Tersebar di kota-kota besar di Indonesia seperti Bali, Jakarta, Bandung, Semarang, dan lainnya. Gitu. Lalu selanjutnya bisnis mereka ada yang bidang restoran juga ya, 99. Dengan pilihan menu yang unik dan lezat, siap untuk memanjakan cita rasa masyarakat. 99 adalah tempat yang kasual, nyaman, cocok untuk segala acara. Dengan jaringan 4 restoran yang tersebar di seluruh Jabodetabek. Gitu ya teman-teman. Jadi mereka ada diversifikasi di bidang restoran juga. Nice. Lalu ada point of sales. One Stop Payment Solution juga untuk memfasilitasi semua jenis transaksi. Ya, gitu sih teman-teman, mirip-mirip yang tadi sih, tapi dengan merek lain. Lalu ada di
DeFi Intelligent Instant Messaging. Ini mirip-mirip WA sih. Jadi bersaing dengan WA. Dimana bisa bersaing. Lalu selanjutnya bagaimana prospek daripada DeFi ini ya? Wah, seharusnya prospeknya sih bagus, bergerak di bidang digital yang dibutuhkan oleh orang banyak. Mereka ada juga diversifikasi di bidang restoran. Meskipun restoran bukan bidang yang cukup aman, karena pas terjadi pandemi kemarin itu salah satu sektor yang terdampak cukup parah ya, karena ada pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. So DeFi ini prospeknya ya bisa dibilang standar lah, aman-aman aja. Lalu selanjutnya kita lihat dari sisi pemegang sahamnya sih ya. Kita mulai dari porsi masyarakat sebesar 20,40%. Ini aman. Lalu PT Asuransi Jiwa Kresna sebesar 31,84% ya. Oke, kita kenalan dulu dengan Asuransi Jiwa Kresna ini. Ada banyak berita buruk sih, di mana mereka gagal membayar cicilan kepada nasabahnya yang ingin menarik ya asuransi mereka, sehingga terancam gagal bayar. Tetapi akhirnya nasabah Kresna Life mendesak OJK untuk setujui rencana penyataan keuangan. Ini sebabnya ya, karena biar uang mereka nggak hilang, jadi disehatkan dulu perusahaannya biar dapat memenuhi tanggung jawab daripada Kresna ini ya. So ya gitu-gitu aja sih. Jadi bisa dibilang DeFi ini dipegang oleh asuransi jiwa Kresna cukup banyak, sehingga juga kurang aman bagi saya ya. Ini salah satu sangat berisiko. Dan juga pendapatan daripada DeFi ini kebanyakan datang dari investasi saham yang cukup berisiko juga ya, di mana mereka memegang sebagian besar didorong oleh perolehan investasi di PT Terefas Indonesia Tbk ya, Tefas, lalu DMMX dan induk perusahaan mereka MCAS juga. Ya, tapi kita lanjutkan pembahasannya dari DeFi ya, dari kisah statistiknya yang sudah update kuartal pertama tahun 2022. Dengan operating profit tadi kita sudah sebut 4,86 miliar rupiah dengan net profit 74,26 miliar rupiah. Net profit lebih gede jadi kurang menarik. Dengan PR-nya 4,04 kali, memang kecil. Ya, tapi harus diingat kembali ya kasus hukum yang terkena salah satu pemegang saham utamanya ya. Dengan operating profit margin 0,47% ini tipis banget, net profit margin 7,11%. Ya, standar-standar aja dengan quick ratio 1075%. Ini bagus. Mereka belum pernah bagi dividen sih sejak IPO tahun 2018. Dengan transaksi harian hari ini sepi banget ya, 136 juta rupiah. Jadi kalau teman-teman tanya, DeFi ini menarik atau enggak untuk diinvestasikan? Ya, dua kriterianya sih lolos, PR-nya 4,04 kali dengan liquidity-nya 1075% ya. Cuman yang belum saya sadari betapa pentingnya itu adalah pemegang sahamnya. Ini pemegang sahamnya PT Asuransi Jiwa Kresna agak beresiko. So bisa dibilang DeFi ini terganjal oleh pemegang sahamnya. Jadi saya kurang sarankan sih kalau misalnya pemegang sahamnya itu agak beresiko ya, apalagi punya hutang yang cukup banyak dan itu terancam akan likuidasi yang akan menyebabkan perusahaan bangkrut. Jadi untuk teman-teman yang request DeFi ini, saya sarankan watch and wait and see dulu sambil menunggu bagaimana berita daripada Kresna Life ya. Sampai saat itu banyak sekali saham-saham lain kok yang lebih menarik, yang kalau mau bergerak di bidang digital sih belum ada ya watchlistnya ya. Karena kebanyakan ini bergerak di bidang komoditas. Kalau yang digital sih nggak ada di sini sih di list saya. Paling kalau mau yang bidang investasi seperti SLTG dan juga BMTL juga oke aja sih, boleh-boleh aja. Jadi daripada memilih DeFi yang agak berisiko, mending pilihnya juga oke. Atau BMTR juga masih boleh lah. Tapi jangan lupa untuk melakukan diversifikasi dan menggunakan uang dingin ya. Demikian pembahasan tentang DeFi yang bergerak di bidang pembayaran digital, bahkan restoran dan juga investasi yang pemegang sahamnya Kresna Life masih dalam posisi yang cukup beresiko. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.